Benar-benar waktu penyergapan itu yang saya katakan tidak ada urgensi, tapi cara-caranya sudah brutal dan melanggar etika kesusilaan, bukan hanya etika hukum. Kesusilaan. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau masuk dalam rangka penyergapan, itu kan memberitahu RT RW setempat. Oh, saya pernah digeledah rumah saya, RT dilibatkan. Ya, harus dilibatkan, karena nanti juga RT akan diberikan surat di situ. Ya, kalau betul. keluarga tidak menerima surat. Iya. Kemudian kenapa langsung masuk ke kamar Bu Roy di situ? Iya. Kan harusnya melibatkan seorang Polwan juga. Oke. Ya kan? Kemudian membuka situ dengan beramai-ramai. Menerobos masuk. Mensreanya apa di situ? Jadi menurut saya ini pelecehan terhadap seorang wanita, seorang ibu-ibu. Pelecehan ya. Ya, makanya kalau Komisi Perlindungan Anak dan Ibu atau lembaga-lembaga yang melindungi wanita tidak mengambil action seperti ini, apakah langkah seperti ini, ya, Ibtu R tadi dengan anak buahnya masuk ke kamar seorang wanita yang sedang istirahat, Iya. akan dianggap hal yang wajar? Bagi saya, ini harus diberikan hukuman berat oleh Propam. Ya. Kode etik. Sampai level pemecatan ya. Sampai level pemecatan, karena di Amerika saya katakan ya memang pernah ada polisi menggerebek seorang calon tersangka, kemudian ketemu istrinya juga di situ, HP istrinya diambil, dibaca, dipecat. Jangan sampai terjadi kepada polisi-polisi yang lain seperti itu. Iya. Itu Mas kira-kira. Pak Jenderal, semalam saya kontak dengan Mbak Ririn, dia cerita, Bang, itu suasananya seperti abang nonton nggak film G30 PKI? Iya. Sampai begitu. Mas Roy itu mau ganti baju nggak boleh, Iya. ganti celana nggak boleh, mandi apalagi nggak boleh, digelandang betul-betul, ditelikung segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini kita masih melakukan advokasi pendampingan pembelaan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa yang kemarin hari Jumat tanggal 19. Jumat pagi 19 ditangkap secara semena-mena oleh aparat dari Polda Metro Jaya. Di sebelah tadi kita dengan GMKR, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, sudah bikin pernyataan pers. Sekarang juga sedang berlangsung tahap keduanya, yang lainnya, dan saya dengan segala hormat menculik Komjen Pol ya. Beliau maunya Komjen Pol, bukan Komjen Polisi soalnya. Kalau Komjen Pol sama Komjen Polisi beda. Kalau Komjen Polisi masih bisa jadi Kapolri. Jenderal bintang 4. Kalau Komjen Pol udah Pol. Bisa jadi Kapolri ya? Jadi Kapolri. Kalau Komjen Pol bintang 4 itu hanya Kapolri, nggak ada lagi. Oh iya. Kalau Komjen Polisi bisa Kapolri. Oke. Ini kita semua sepakat bahwa tindakan polisi terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah konfirmasi bagaimana polisi masih berada di bawah kendali dan bayang-bayang Joko Widodo. Karenanya bukan tanpa kebetulan Pak Jenderal kalau saya pakai kaos Adili Jokowi. Karena biang keroknya ini. Tapi semalam saya bicara dengan Mbak Ririn, istrinya Mas Roy, tentang proses penyergapan di rumahnya. Waduh, saya dengar ceritanya itu hampir jam 1:30 pagi saya ngomong, dan 12 lewat sama Mbak Ririn telepon bagaimana polisi menerobos masuk kamar Mas Roy sampai rumah jam 3. Setelah acara Bandung dan lain-lain jam 3, karena dia nggak ingin mengganggu tidur istrinya, dia tidur di kamar kerja. Roy Suryonya tidur di kamar kerja dan Ririn di kamarnya. Lalu tiba-tiba menjelang jam 7 itu polisi masuk menerobos. Walaupun pembantu rumah tangga minta tunggu di ruang tamu untuk menerobos. Tadi secara singkat Jenderal Groseno menyampaikan kepada teman-teman kita semua di wartawan di sebelah tadi bagaimana itu tindakan yang tidak beradab. Bagaimana seandainya saat menerobos gitu ya. Pertama itu privasi, nggak ada hak sama sekali. Tadi Pak Ugro dengan sangat bagus menggambarkan di Amerika kalau terjadi penyergapan, polisi melihat handphone istri itu langsung dipecat. Ini menerobos dan sama sekali nggak menghormati hak-hak rumah privasi pemilik rumah, apalagi ini perempuan. Saya nggak bisa bayangkan nauzubillah min zalik, misalnya Mbak Ririn dalam kondisi yang tidak layak. Nah, gitu, entah bangun tidur pakai dasar apa segala macam apa sebagainya. Nah, monggo Pak Ugro, nanti kita bahas dari sisi tadi pasal-pasal, karena kita mau lihat dari sisi kemanusiaannya tadi. Jadi urgensi untuk penangkapan Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa ini
sebetulnya apa nggak bisa dijelaskan, Oke. ya kan? Karena proses pemberkasan perkara sudah dilimpahkan ke tahap pertama ke kejaksaan. Gitu ya. Ya. Kemudian Pak Roy Suryo dan Dr. Tio sudah wajib lapor, Ya. ya kan? Ya. Bisa ditemui tiap hari Senin. Dan Kalau sangat udah kooperatif ya. Kooperatif. Sangat, ya. sangat. Oke. Dan kalau mau diberitahu ada apa-apa, cukup diberitahu hari Senin. Oke. Ya kan? Kenapa dipaksakan hari Jumat, ada apa? Dengan cara-cara seperti itu. Dengan ya? cara seperti itu. Ya. Jadi setelah saya mendengar proses penangkapannya, ya saya pengen cerita kronologisnya kan. Iya. Proses penangkapan yang tidak sesuai dengan apa visi misi penangkapan tersebut ya. Ya. Tapi cara-caranya itu menyakiti semua anggota Polri. Kalau memang merasa disakiti ya. Tapi kalau saya bicara sama nurani saya selalu bicara dengan nurani saya, dan nurani saya itu saya yakin saya juga coba membaca bagaimana nurani Pak Hugeng mantan Kapolri juga. Oke, seandainya beliau masih hidup ya, menangis. Tapi Mana sih? nurani beliau kan bisa dibaca di situ. Bagaimana beliau bersikap Ya. waktu menjabat jalannya sebagai Kapolri 3 tahun, Ya. dengan Pak Harto, ya kan? Iya. Kemudian dalam petisi 50 beliau tidak tanda tangan, tapi mereka Pak Hugeng juga bergabung seperti itu. Oke. Gitu ya. Jadi benar-benar waktu penyergapan itu yang saya katakan tidak ada urgensi, tapi cara-caranya sudah brutal dan melanggar etika kesusilaan, bukan hanya etika hukum. Kesusilaan. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau masuk dalam rangka penyergapan, itu kan memberitahu RT RW setempat. Oh, saya pernah digeledah rumah saya, RT dilibatkan, Iya, harus ikut hadir. dilibatkan. Karena nanti juga RT akan diberikan surat di situ. Iya, Kalau betul. keluarga tidak menerima, surat. Iya. Kemudian kenapa langsung masuk ke kamar Bu Roy di situ? Iya. Kan harusnya melibatkan seorang Polwan juga, Oke. ya kan? Kemudian membuka situ dengan beramai-ramai. Menerobos masuk. Mensreanya apa di situ? Jadi menurut saya ini pelecehan terhadap seorang wanita, seorang ibu-ibu. Pelecehan ya. Ya, makanya kalau Komisi Perlindungan Anak dan Ibu atau lembaga-lembaga yang melindungi wanita tidak mengambil action seperti ini, apakah langkah seperti ini, ya, Ibtu R tadi dengan anak buahnya masuk ke kamar seorang wanita yang sedang istirahat, Iya. akan dianggap hal yang wajar? Bagi saya, ini harus diberikan hukuman berat oleh Propam. Propam ya. Kode etik. Sampai level pemecatan ya. Sampai level pemecatan, karena di Amerika saya katakan ya memang pernah ada polisi menggerebek seorang calon tersangka, kemudian ketemu istrinya juga di situ, HP istrinya diambil, dibaca, dipecat. Dipecat. Ya. Jangan sampai terjadi kepada polisi-polisi yang lain seperti itu. Iya. Itu Mas kira-kira. Pak Jenderal, semalam saya kontak dengan Mbak Ririn, dia cerita, Bang, itu suasananya seperti abang nonton nggak film G30 PKI? Iya. Sampai begitu. Mas Roy itu mau ganti baju nggak boleh? Iya. Ganti celana nggak boleh, mandi apalagi nggak boleh, digelandang betul-betul, ditelikung segala macam. Saya sedih. Ya untung sih, saya bilang Mbak Ririn tegar hebat. Cuman ini kan nggak bener Mas. Iya. Sampai segitunya gitu. Nah maksud saya begini, dan kejadian yang walaupun tidak sedramatis Roy, itu kan dialami juga di tempat terpisah oleh Dr. Tifa. Iya. Dia sedang turun ke basement mau ujian, tiba-tiba disergap dengan cara seperti itu. Nah, sebetulnya secara aturan main, Pak Jenderal, saya yakin polisi-polisi itu, apalagi para petinggi, pasti paham bahwa ini nggak benar. Ini menyalahi aturan pasal sekian. Tapi pertanyaan saya buat Pak Jenderal Ugura sebagai pernah jadi penyidik, sebagai pernah jadi Wakapolri, sebetulnya apa yang ingin dilakukan, pesan apa yang ingin disampaikan oleh polisi dengan melakukan hal-hal yang mereka juga tahu ini salah gitu? Iya. Ini apa sebetulnya? Ya kalau saya bisa alternatif ya penafsiran ya, bahwa ini bukan pesan polisi yang profesional, bukan pesan Polri. Karena kalau Polri yang profesional tidak akan seperti itu. Karena status Pak Roy sama Dr. Tifa ini kan sebenarnya sudah wajib lapor. Ini pasti ada pesanan sesuatu, dan saya tidak berani katakan pesanan siapa, tapi ini di luar norma-norma Polri yang selama ini kita sepakati bersama, yang tadi sebagai insan tribrata dan catur prasetya itu tidak seperti itu. Jadi benar yang dikatakan Mas Edi tadi. Kalau saya membayangkan ini, kita pernah nonton film G30 PKI. Iya. Waktu menyergap para jenderal itu ya? Iya. Datang langsung menyergap, dipanggil Bapak Presiden, langsung ditembak saat itu. Iya. Ini hampir sama, ini hal-hal seperti ini bisa terjadi, ya kan? Kan dulu yang menculik jenderal itu juga tidak memberitahu RT RW. Iya. Langsung ambil. Cakrawirawa ya? Kan? Jadi ini benar-benar harus dihentikan, dan para pelakunya menurut saya tetap harus diproses
kode etik dan diberikan hukuman yang berat, yaitu terberat adalah pemberian tidak dengan hormat atau PT Dia seperti itu. Pak Jenderal, saya sorry kalau saya skeptis dan pesimis bahkan level tidak percaya untuk hal-hal penegakan hukum internal. Karena yang kasus paling ekstrim sekalipun, penembakan pembunuhan 6 laskar di KM 50, itu kan akhirnya menghadirkan 2 orang ke persidangan. Itu kan akhirnya vonis bebas dengan dalih membela diri. Padahal secara akal logika nggak masuk akal. Bayangkan dengan kejahatan seperti luar biasa itu pun dilindungi dengan segala macam cara. Apalagi cuma, mohon maaf ya kalau saya katakan cuma yang kita bilang sebagai pelanggaran etika sosial segala macam. Nanti mungkin propamnya akan mengatakan, oh kita sudah dalami, udah prosedur segala macam, mereka sesuai SOP dan sebagainya. Ini gimana kemungkinan seperti itu? Masih bisa kita nggak sih berharap dengan penegakan hukum di internal mereka sajalah gitu? Gimana? Ya, kita kan masih memiliki presiden, Mas. Iya kan? Saya yakin presiden kalau mendengar apa yang kita sampaikan, dengar cerita ini, pasti beliau akan memihak pada rakyat. Oke. Kalau memang beliau presiden ragu-ragu, mungkin dibentuk tim gabungan pencari fakta. Ada apa sebetulnya nih? Oke. Ya kan? Sudah ada undang-undang kepolisian yang baru, undang-undang nomor 5 tahun 2026, ya kan? Sudah ada komisi percepatan reformasi dan itu dipimpin oleh orang-orang yang sangat mumpuni ya, nggak kaleng-kaleng ya. Jelek lah ya, orang-orang yang pilihan itu, Pak Profesor Jimli sama Prof Mahfud MD, dan 4 atau 5 Kapolri lah. 4 bintang 4, nggak ada bintang 3-nya loh. Iya. Kalau masih terjadi, ada apa sebenarnya yang terjadi dengan kepemimpinan Kapolri yang sekarang ini seperti itu? Saya perlu menanyakan itu karena ya saya yakin apa yang saya ceritakan, kalau semua mantan Kapolri bisa menerima peristiwa penangkapan Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa ini yang seperti melebihi seorang teroris seperti itu, tidak akan bisa menerima menurut saya. Ini ngomong Pak Jenderal menyinggung-nyinggung Presiden Prabowo Subianto, bahwa ada informasi yang sudah menjadi informasi publik walaupun tidak secara terbuka betul, bahwa ketika 8 orang, waktu masih 8 ya, ditersangkakan, itu Prabowo marah kepada Listio Sigit. Kemudian informasi yang kita terima juga, Prabowo memberikan semacam perintah kepada Listio Sigit agar tidak lagi mengambil tindakan-tindakan yang substantif terkait dengan masalah ini tanpa sepengetahuan dan seizin presiden. Dan setelah itulah maka kasus nggak tuntas-tuntas sampai sekian bulan, ya kan? Kita semua berasumsi Listio Sigit mematuhi perintah Prabowo sehingga dia ragu-ragu. Tapi dengan peristiwa Jumat pagi ini kita menjadi bertanya-tanya Pak Jenderal. Pertama, apakah Presiden Prabowo sudah mengizinkan? Pertama. Kedua, apakah Listio Sigit melakukan insubordinasi, ya? Dia melanggar perintah presiden. Karena dalam logika pertama, menurut saya nggak masuk akal kalau presiden mengizinkan penangkapan, apalagi penyergapan macam ini. Jadi dalam logika saya kemungkinan adalah kemungkinan kedua, Sigit melakukan perlawanan terhadap perintah presiden. Gimana analisis Pak Jenderal? Ya, saya juga kenal karakter presidennya Pak Prabowo ini ya. Waktu masih pangkat mayor beliau kan, terus pangkat letnan kolonel juga beliau jadi danjon di Cilodong waktu itu. Nah, saya rasa karakter militer ini kita ambil kan disiplinnya. Disiplin, Disiplin apapun. Disiplin waktu, disiplin ilmu dan sebagainya itu digunakan. Disiplin tembakan juga kalau perang kan seperti itu. Nah, itu saya rasa belum pernah lepas atau hilang dari karakter Pak Prabowo sebagai seorang militer seperti itu. Ya, jadi beliau harus tunjukkan di depan rakyat ini bahwa karakter beliau dulu sebagai seorang purnawirawan TNI itu harus segera muncul setelah beliau menjabat hampir 2 tahun ini. Saya yakin ini masih bisa beliau terapkan seperti itu. Karena kita banyak berharap kepada pemimpin nasional melihat hal-hal seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi tadi, tidak semua polisi ya. Oknum-oknum polisi tadi ya, polisi yang baik masih banyak. Ya. Beliau harus segera mengambil langkah, jangan sampai hal ini dianggap kemudian cukup dimaafkan seperti itu. Nah, ini harus ada tindakan tegas, perintah beliau diproses, karena yang jelas itu di salah satu 8 wajib ABRI atau 8 wajib ABRI. Saya masih ingat dulu kita kan bagian dari ABRI menggabung ya. Itu adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita. Oh iya, saya baca ada. Betul. Kalau hal itu tidak diprioritaskan, padahal beliau kan juga produk
produk TNI ABRI juga. ya. Jadi 8 wajib ABRI ini pasti beliau masih ingat, dan mungkin 8 wajib ABRI sudah diganti menjadi 8 wajib TNI. TNI ya. Pak Jenderal, saya mohon maaf, saya tidak merasa Jenderal Ugro menjawab pertanyaan saya. Apa itu? Itu yang barusan Jenderal Ugro itu lebih disampaikan lebih pada harapan kepada Presiden Prabowo dengan karakter militer dan semacamnya. Pertanyaan saya tadi dalam dua spekulasi. Spekulasi pertama, Listio Sigit melanggar perintah Presiden. Spekulasi kedua, Presiden mengizinkan penangkapan yang menurut saya seperti mustahil. Jadi lebih pada yang pertama. Nah, ini dalam spekulasi seperti ini, bagaimana pendapat Pak Ugro? Ya, jadi samalah dengan karakter Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Oke. Jadi saya mungkin memberikan saran pada Pak Presiden ya, supaya beliau tidak salah ngambil keputusan lah. Oke. Ya. Bentuk tim gabungan mencari fakta tentang proses penangkapan dan penahanan Pak Roy Suryo ini. Karena ini bukan proses awal dari mulai laporan polisi diproses nih. Oke. Ini sudah dilimpahkan kepada jaksa peneliti. Ya kan? Kok bisa seperti ini? Nah, tim gabungan pencari fakta ini bisa ditunjuk dari beberapa pakar dan sebagainya untuk bisa membuktikan supaya ini profesional atau tidak gitu. Kalau memang tidak profesional ya diminta bertanggung jawab pertama ya pada Pak Kapolri, pada Pak Kapoldanya, atau langsung diberikan tindakan tegas kepada para pelakunya seperti itu. Oke. Saya sebenarnya pertanyaan ini sebaiknya lebih tepat saya ajukan kepada Listio Sigit, Kapolri. Tapi karena saya nggak punya akses sama sekali, saya titip pertanyaan. Walaupun jawabannya tentu versi Pak Ugro. Kenapa gitu ya? Kalau spekulasi pertama dia melakukan pelanggaran terhadap perintah Presiden, karena bahwa Presiden marah terhadap penersangkaan mereka itu terkonfirmasi, Pak Jenderal. Saya ngobrol dengan satu menteri yang saya konfirmasi langsung keluar dari mulutnya. Langsung saya ngobrol dengan sangat terbatas beberapa teman. Yang kedua saya ngobrol langsung dengan orang sangat dalam, lingkaran Prabowo Subianto yang mengatakan enggak gitu bang, Presiden marah bla 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 gitu. Nah, jadi asumsi saya tetap asumsi yang kedua bahwa dia melakukan insubordinasi. Nah, pertanyaan saya, kok iya Listio Sigit sepede itu untuk menghindari kalimat sekurang ajar itu ya? Kok sepede itu berani? Apa karena Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mengatakan ini Kapolri terbaik sepanjang masa gitu, jadi dia punya modal untuk belagu seenaknya gitu, atau gimana sebetulnya? Kok sepede itu loh? Ya, sebenarnya kembali pada apa yang dikatakan Mas Edi tadi. Saya juga menanyakan seorang Ketua Komisi 3 DPR RI, kan, apakah itu secara pribadi atau ada pesan? Tapi saya rasa pesan bukan dari Presiden. Oke. Ya kan, pesan dari siapa saya nggak tahu lah kira-kira. Walaupun itu kader Gerindra ya. Iya. Presiden kan nggak mungkin menguasai seperti semuanya apa yang dilakukan oleh anak buahnya kan, seperti itu, anggota partai. Nah, ucapan seperti itu saya sangat menyakiti kita yang pernah punya Kapolri atau Polri yang pernah yang dipimpin Kapolri sebanyak 24 atau 25 Kapolri kan, seperti itu. Jadi tidak perlu misalnya ya mohon maaf lah apa cari muka bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia bahwa inilah Kapolri terbaik sepanjang masa. Bagaimana masyarakat udah tahu kan. Ya, Kapolri terbaik kalau dibilang seluruh Kapolri itu adalah Kapolri terbaik, boleh. Jangan terbaik hanya satu sepanjang masa. Udah terbaik sepanjang masa ya. Iya, kalau disebut salah satu yang terbaik masih oke lah, barangkali waktu kita debat-debat tapi makanya kalau sepanjang masa kalau peristiwa ini yang kaitan penangkapan Mas Roy Suryo sama Dr. Tifa ini dilaporkan oleh atau penasihat hukumnya atau keluarganya kepada Komisi 3 DPR RI, saya belum menjamin Komisi 3 DPR akan ngambil sikap seperti apa. Betul, kalau ketuanya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Pak Jenderal Ugro. Dengan fakta-fakta seperti ini, selain tadi sudah menyelip harapan pada Presiden Prabowo untuk misalnya membentuk tim mencari fakta untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi ya secara jujur dan profesional. Sekarang pertanyaan saya buat kita nih masyarakat sipil, apa yang harus kita lakukan? Karena tadi disebut dalam ini bukan cuma menyangkut dua orang Roy dan Tifa, ini tentang masa depan penegakan hukum Indonesia yang sangat dipertaruhkan. Pribun. Ya, ini kan hampir sama dengan peristiwa cicak buaya, Mas. Cicak buaya. Ya kan, Pak Chandra Hamzah sama Pak Bibit Waluyo. Bibit Waluyo padahal mantan Polri juga ya? Iya, Pak Bibit Rianto ya, Bibit SR ya. Nah, Pak Bibit itu tokoh bangsa, tokoh negara, tokoh polisi yang dalam tanda petik
karir beliau bersih. Oke. Kita ini semua ngikuti perjalanan sendiri, ngikuti gitu loh. Begitu mau jadi tersangka, saya kan kepala divisi propam. Oh, oke. Ya, saya mengikuti ini, kok bisa seperti ini? Akhirnya begitu rapat dengar pendapat antara kejaksaan juga dengan kepolisian di Komisi 3. Komisi 3 DPR ini memang saat itu masih profesional lah ya kan. Nah, ini diputuskan hentikan semua nih kriminasi ini. Oh iya. Nah, ini karena berkasnya sudah dilimpahkan kejaksaan. Oke. Nah, itulah diterbitkan surat SKP 2, surat keputusan penghentian penuntutan seperti itu. Oke. Bukan deponering loh. Bukan deponering. Kalau deponering kan mengancamkan pidana. Berarti ada pidananya. Ini tidak ada pidana seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini jangan menjadi beban presiden, karena presiden itu nanti akan lagi dihadapkan pada pengambilan keputusan berdasarkan hak-hak presiden, yaitu kalau tidak amnesti, abolisi atau rehabilitasi. Itu kan sudah terjadi. Tom Lembong, Hasto sama ya, ibu siapa yang direktur ASDP itu terjadi. Perempuan itu ya. Jadi jangan berikan beban presiden dengan masalah-masalah hukum yang sebetulnya bisa diselesaikan oleh pimpinan-pimpinan instansi penegak hukum di situ, baik Polri maupun Kejaksaan Agung seperti itu. Pak Ugro, boleh nggak saya menyimpulkan obrolan kita semua tadi, pada akhirnya tetap ujung-ujungnya adalah presiden, ya. Dan menurut saya ini momentum buat presiden kita Prabowo Subianto untuk menunjukkan pada kita rakyat Indonesia bahwa dia bisa memimpin melindungi seluruh rakyatnya. Sekaligus menepis anggapan publik tentang peristiwa ini yang mengatakan bahwa polisi di bawah kendali Joko Widodo. Kalau misalnya Presiden Prabowo bersikap bersama kita, maka dia bisa menepis, enggak, polisi di bawah saya presiden, panglima, bukan panglima, eksekutif tertinggi, Kapolri pembantu saya, dalam kendali saya, begitu enggak? Ya, saya berharap presiden memposisikan diri seperti itu. Makanya saya bilang gelar yang diberikan kepada Pak Harto, Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Sudirman, Jenderal besar itu, saya tidak cari muka di depan presiden, seharusnya setiap presiden itu adalah jenderal besar. Jadi jangan sampai presiden ini bintang 4, jenderal besar itu bintang 5. Walaupun sipil? Sipil ya. Jadi bintang 5 ini bisa merintah siapapun. Karena kalau dipikir presiden bintang 4, Kapolri merasa, presiden bintang, panglima merasa sama bintang 4. Jadi seluruh presiden Republik Indonesia itu adalah jenderal besar. Termasuk pahlawan revolusi itu semuanya jenderal besar seperti itu. Nah, ini harus mulai digaungkan. Kenapa? Kita memberikan posisi presiden sebagai panglima tertinggi TNI dan juga lebih tinggi sebagai pimpinan tertinggi Polri lah, seperti itu. Teman-teman sekalian, obrolan masih menarik sebetulnya, tapi azan sudah bergema, kita dipanggil sholat zuhur, dan menarik kali ditutup tadi bahwa saat ini yang tepat untuk Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa beliau ini adalah pemimpin tertinggi negara kita yang mengendalikan semua potensi sumber daya negara, termasuk Kapolri. Langsung bisa menepis bahwa, weh rakyat Indonesia, Kapolri di bawah saya, bukan di bawah orang Solo sana. Gitu ya. Ada lagi sedikit mau ditutup? Enggak lah, jadi cukup menurut saya. Jadi penegak hukum sekali lagi, jangan mengartikan hukum itu berdasarkan semaunya sendiri. Ya, semua sudah diatur dalam hukum acara pidana, itu yang harus dipatuhi seperti itu. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenderal. Matur nuwun. Sehat, top. Ya, jangan.